Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Melia dan sekarang podcast Bawaslu Jakarta Barat. Pada podcast kali ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa aktif. Beliau punya komunitas yang besar. Namanya adalah Bapak Gufroni Sakaril. Assalamualaikum Pak Gufron. Waalaikumsalam Mbak Melia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Senang sekali kami kedatangan seorang yang luar biasa. Ini merupakan tokoh nasional ini bisa dikatakan. Mungkin bisa disapa dulu Pak, sahabat-sahabat Bawaslu. Wah, selamat sore semua sahabat Bawaslu. Senang sekali saya diundang oleh Bawaslu Jakarta Barat untuk bincang-bincang sore ya. Apalagi mengenai disabilitas, karena disabilitas ini kan sebenarnya juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang punya hak-hak yang harus dihormati, dipenuhi dan dilindungi oleh negara dan juga semua masyarakat ya, dan sahabat Bawaslu juga. Ya, jadi sahabat Bawaslu, Pak Gufron ini merupakan ketua umum ya Pak dari Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI. Luar biasa sekali ya kita kedatangan seorang yang sangat istimewa ya. Ini pertama kalinya Pak Bawaslu mengundang Pak Gufron ya untuk mengisi podcast. Siap, terima kasih undangannya. Mungkin bisa dijelaskan Pak kepada sahabat Bawaslu apa sih PPDI itu? Oke, PPDI itu kan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Ya, berdiri itu sejak tahun 1987, jadi sudah 35 tahun lah ya. Ini organisasi payung yang anggotanya adalah organisasi penyandang disabilitas. Jadi kan ada teman-teman organisasi yang anggotanya itu mungkin tunarungu saja, itu ada Gergatin ya, tuna daksa ataupun disabilitas fisik itu Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik ya. Terus kemudian ada yang netra juga ada punya organisasi dan lain sebagainya, termasuk juga teman-teman orang tua yang mempunyai anak penyandang disabilitas itu juga punya organisasi yang namanya Portadin, dan juga ada banyak organisasi yang jumlahnya kurang lebih ada 20 itu menjadi anggota daripada Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Kami pun juga mempunyai perwakilan-perwakilan di provinsi ya, di DPD Dewan Perwakilan Daerah ya. PPDI itu kita mempunyai visi ya, bagaimana bisa membantu mewujudkan masyarakat inklusi yang setara sehingga teman penyandang disabilitas itu bisa berpartisipasi penuh di dalam masyarakat ya. Nah, kegiatan-kegiatannya itu lebih kita kepada advokasi ya, advokasi hak penyandang disabilitas ya, mulai dari hak hidup, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja ya, dan hak juga yang lain yang harus dihormati dan dipenuhi dan dilindungi oleh negara dan juga masyarakat dan semua stakeholder. Nah, tentu hari ini saya senang sekali bisa menyapa teman-teman sahabat Bawaslu ya, sehingga kan ada kata pepatah jadi sahabat Bawaslu itu berjumpa dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami penyandang disabilitas, itu bisa menyapa mereka juga karena mereka bagian daripada warga negara Indonesia juga ya. Wah, luar biasa sekali ya. Memang perlu sekali ada organisasi maupun komunitas yang memang fokus dalam mengawal hak-hak dari kaum disabilitas itu sendiri ya Pak ya. Terutama dalam konteks nih Pak, karena kan kita kan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Nah, menurut Pak Gufron sendiri, apakah memang penyelenggaraan pemilu sebelumnya sudah memenuhi hak-hak dari kaum disabilitas atau belum? Ya, memang ada semacam proses ya kan, pemenuhan hak penyandang disabilitas ini memang tidak bisa semudah membalikkan tangan begitu saja. Yang dulu mulai dari mungkin dulu kan pendekatannya masih charity ya, jadi belas kasihan dan lain sebagainya. Tapi sejak ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas,
pemerintah atau negara itu sudah hadir ya, walaupun memang masih ada beberapa catatan ya. Ada banyak teman-teman disabilitas yang sudah terdaftar sebagai pemilih ya, bahkan ada juga yang mendaftar sebagai calon anggota legislatif dan lain sebagainya, tetapi jumlahnya masih sedikit. Jadi masih ada banyak teman-teman disabilitas yang masih belum terdaftar. Nah, kita berharap sih mudah-mudahan nanti di tahun 2024 ya, pemilu presiden, wakil presiden, juga pilkada dan sebagainya, itu jumlah partisipasi penyandang disabilitas akan lebih meningkat lagi ya, sehingga mereka menjadi bagian yang tak terpisahkan, yang sama dengan teman-teman yang non disabilitas seperti itu. Oh, luar biasa sekali komitmen dari PPDI ini, luar biasa ya dalam mengawal pemilu. Tentunya juga perlu peran serta dari pemerintah, masyarakat luas, kita semua sini sahabat Bawaslu untuk turut membantu teman-teman dari penyandang disabilitas untuk bisa turut serta ya menjadi bagian dari pemilu nantinya, bukan hanya sebagai penyelenggara pemilu tapi juga bisa jadi peserta pemilu ya Pak ya. Peserta pemilu ya, jadi dia bisa jadi peserta pemilu, peserta itu bisa anggota legislatif, bahkan sebagai anggota eksekutif. Misalnya dia nyalon jadi bupati, ada tuh teman juga nyalon sebagai bupati walaupun waktu itu dia nomor 2, ada sedikit lagi mau jadi belum rezeki berarti. Tapi ada keberanian benar, dan itu sudah dijamin oleh undang-undang. Wah, luar biasa sekali. Memang kalau dari segi hak pun hak dari penyandang disabilitas sebenarnya sudah dijamin dalam undang-undang, cuma dalam prosesnya memang masih perlu banyak perbaikan ya Pak ya. Betul. Itu merupakan salah satu PR juga bagi Bawaslu untuk mengawasi hak-hak apa saja dari penyandang disabilitas yang memang belum sepenuhnya bisa terakomodasi oleh teman-teman dari penyelenggara pemilu lainnya ya Pak ya. Seperti itu. Nah, bicara soal aksesibilitas nih Pak, kan biasanya kan aksesibilitas menjadi PR yang sangat penting ya ketika teman-teman dari penyandang disabilitas ingin menggunakan hak pilihnya, ternyata terkendala oleh aksesibilitas. Nah, menurut Pak Gufron seperti apa? Ya, memang ada progres sih memang di Jakarta, terutama itu ada beberapa TPS yang sudah akses lah untuk teman-teman disabilitas. Tapi di luar itu masih banyak TPS-TPS yang sulit juga diakses oleh teman-teman penyandang disabilitas. Bahkan bukan hanya ada tangga dan lain sebagainya, ada juga yang harus lompat parit seperti itu kan, nggak bisa teman-teman yang pakai kursi roda, apalagi pakai krek ya, teman-teman disabilitas tetra juga akan kesulitan ya tetap. Nah, tentu ini bagian daripada proses ya, ke depannya nanti mudah-mudahan ada perbaikan ya, sehingga teman-teman disabilitas di dalam menggunakan hak pilihnya itu lebih mudah lah ya untuk bisa berpartisipasi sebagai pemilih seperti itu. Iya, benar sekali ya Pak. Karena kan kita aja kadang teman-teman yang non disabilitas saja agak kesulitan kalau misalkan harus menyeberangi sungai, menyeberangi lompat batuan atau mendaki bukit ya Pak ya. Apalagi teman-teman yang disabilitas. Tentunya kita juga harus memikirkan terkait aksesibilitas bagi teman-teman yang ingin menggunakan hak pilihnya nanti. Betul ya. Kemudian Pak, kalau untuk penyandang disabilitas sendiri, apakah mereka sebenarnya dari sisi hati nuraninya ingin nggak sih menjadi warga masyarakat yang memang paham terhadap pemilu ataupun ingin berkontribusi dalam proses demokrasi? Sebenarnya mereka pengen banget atau masih ada yang bersifat apatis atau bagaimana itu Pak? Gini, sebenarnya secara prinsip ya, penyandang disabilitas ini sama dengan yang non disabilitas. Jadi kalau menurut teorinya Maslow itu kan ada kebutuhan ya, kebutuhan fisiologis atau biologis, butuh makan, minum, apa dan sebagainya sama. Termasuk juga butuh penghargaan ya, butuh sosial, kebutuhan sosial, butuh berekspresi dan lain sebagainya, sama persis lah dengan yang non disabilitas. Hanya saja di dalam memenuhi kebutuhannya ada yang bisa mudah, tapi ada juga yang sulit ya, karena tadi ada banyak hambatan tadi ya, ada mungkin tidak akses tempatnya, kemudian dia tidak terdaftar kalau untuk urusan pemilu ya, terus barangkali dia tidak memenuhi syarat dan lain sebagainya. Nah,
mudah-mudahan kedepannya kondisi ini makin lama makin diperbaiki ya, sehingga partisipasi penyandang disabilitas di semua aspek kehidupan ya, terutama juga khususnya di bidang politik itu akan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Itu harapan kita bersama Ya, berarti ya Pak oke. ya. Semoga ke depan Bawaslu juga bisa menjadi jembatan untuk memfasilitasi terkait aksesibilitas, Ya, kemudian mewujudkan pemilu yang inklusif tadi sip. Bapak sebutkan, dan juga ramah terhadap Disabilitas, disabilitas. betul. Baik sahabat Bawaslu, mungkin segitu dulu ya hasil bincang-bincang kita dengan Pak Gufron. Mungkin di lain waktu kita punya kesempatan lagi untuk berbincang bersama ya Pak Silahkan ya. dengan senang Ini hati. sangat senang sekali nih kita kedatangan Pak Gufron ini ya. Jadi kita membuka sisi lain dari penyelenggaraan pemilu itu seperti apa. Eh, Sedikit Pak, mungkin bisa disampaikan harapan untuk pemilu kedepannya seperti apa dari Pak Gufron sendiri. Baik, untuk pemilu ke depan di tahun 2024, kami berharap partisipasi penyandang disabilitas dalam hak memilih maupun dipilih itu akan lebih meningkat lagi. Demikian juga penyelenggaraan pemilu lebih ramah untuk disabilitas. Baik, terima kasih banyak Pak Gufron, luar Sama-sama. biasa bincang-bincang kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat Bawaslu yang eh, merasa bahwa channel YouTube Bawaslu Jakarta Barat sangat bermanfaat. Bisa like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa untuk terus update terkait informasi pemilu bersama Bawaslu Jakarta Barat. Akhir kata kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.